Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, terutama kelas 7 dan kelas 8. Marilah kita belajar aljabar ya. Aljabar itu adalah suatu ilmu dalam matematika di mana kita akan membicarakan tentang ya bentuk-bentuk suku aljabar ya, di situ bilangan-bilangan yang terdapat di dalamnya dan hubungan antara bilangan-bilangan tersebut. Ya. Pertama, kalian harus mengetahui tentang suku dalam bentuk aljabar ya. Contohnya di sini Bapak akan memberikan contoh misalnya ya. Misalnya seperti P AB 2X 3XY ya. Itu merupakan suku-suku dalam aljabar. Jadi suku aljabar ini bisa dibentuk oleh angka dan juga variabel, anak-anakku sekalian ya. Yang disebut variabel adalah ya suatu notasi yang menggambarkan ya tentang bilangan yang tidak diketahui ketentuannya ya. Jadi variabel ini bisa nanti kalian kalau seandainya mempunyai persamaan itu akan diganti dengan bilangan berapapun begitu ya. Itu yang disebut variabel. Jadi variabel itu adalah suatu notasi untuk mengganti bilangan yang tidak tentu. Di sini P disebut suku dalam aljabar, AB, begitupun AB. Ya AB itu maksudnya kali B. Begitupun dengan 2X itu 2 kali X. Begitupun dengan 3XY. 3XY itu maksudnya 3 kali X kali Y. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, setelah kalian mengetahui tentang suku, yang mana suku ini, suku dalam aljabar ini terdiri daripada angka maupun variabel ya, seperti misalkan P di sini adalah variabel dia. Variabel itu biasanya dinyatakan dengan huruf ya. Begitupun dengan AB, berarti terdiri daripada dua variabel yaitu A dan B. Nah, kalau ini 2X itu terdiri daripada bilangan dan juga variabel X ya, artinya 2X itu adalah 2 kali X. Begitupun dengan 3XY. Nah 3XY ini artinya yaitu bilangan dikalikan variabel X dikalikan variabel Y ya. Nah di sini setelah kalian mengetahui tentang suku dalam aljabar, maka kita langsung saja ya akan membicarakan tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Di sini ketentuan yang berlaku adalah jika kalian menemukan bentuk aljabar misalnya seperti ini ya. 2X misalkan ya ditambah 3Y dikurangi 5X ya. Itu adalah bentuk aljabar di mana di sini karena terdiri daripada 3 suku yaitu ya 2X, 3Y dan min 5X, maka kita menyebut ini sebagai suku 3. Jadi suku itu ada suku tunggal seperti P, AB, 2X, 3X yaitu suku tunggal ya. Ada juga yang suku 2. Suku 2 itu terdiri daripada 2 suku tunggal. Nah, kalau yang Bapak tulis ini adalah suku 3 karena terdiri daripada 3 buah suku aljabar, begitu ya. Nah, bagaimana sekarang operasi dalam aljabar ini? Kita lihat di sini 2X ditambah 3Y dikurangi 5X ya. Ketentuannya yang berlaku dalam pengurangan dan penjumlahan aljabar, kalian itu hanya bisa menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Maksudnya suku sejenis di sini seperti misalkan 2X dengan min 5X. Dia sejenis karena ya dia mempunyai variabel X, sedangkan 3Y ini dia tidak mempunyai teman di sini ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan suku-suku ininya. 2X ditambah 3Y min 5X. Kita bisa menyelesaikannya. Satukanlah suku-suku sejenis di sini. Berarti 2X di sini dikurangin 5Y ditambah 5X ditambah 3Y. Ya kan? Nah, 2X dan min 5X ini ya mereka itu adalah suku-suku yang sejenis. Jadi bisa dikerjakan. Cara mengerjakannya yaitu dengan mengeluarkan X-nya ya. Sedangkan angka-angkanya ini dia dikurangkan seperti ini 2X dikurangin 5X ya. Berarti di sini 2 dikurangin 5 dikurungin ya, lalu X-nya dikeluarkan. Jadi X begitu ya, ditambah 3Y ya.
Kalian tahu 2 dikurangi 5 itu sama dengan min 3. Jadi ini sama dengan min 3x. Jadi 2x dikurangi 5x itu sama dengan min 3x, ya kan? Sedangkan 3y-nya karena dia tidak mempunyai teman, berarti dia tidak dijumlahkan maupun dikurangkan. Berarti ya, penyederhanaan dari bentuk 2x dikurangi 5x ditambah 3y ini sama dengan 2 dikurangi 5x, yaitu min 3x ditambah 3y. Nah, itulah yang disebut sebagai penjumlahan dan pengurangan ya dalam aljabar, di mana di dalamnya itu terdiri daripada suku-suku yang sejenis dan yang tidak sejenis ya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi kalian di sini pertama sudah bisa mengetahui tentang suku dalam aljabar, di mana suku dalam aljabar ini bisa dibentuk dari variabel ya dan juga angka ya. Bebas ya angkanya berapa saja, begitupun dengan variabelnya. Katakanlah misalkan di sini Bapak menulis lagi ya, misalkan 15x kuadrat y. Itu juga merupakan satu suku dalam aljabar, di mana ini kalau dijabarkan itu sama dengan 15 kali x kuadrat kali y. Begitu ya. Dan setelah kalian mengetahui tentang suku-suku dalam aljabar, suku tunggal maksudnya ya, kalian akan dihadapkan pada suku suku-suku suku 2, suku 3, suku 4 gitu ya, di mana mereka itu terdiri daripada suku-suku tunggal. Seperti Bapak di sini memberikan contoh, sederhanakanlah bentuk ini. Nah, kalau kalian ditanya berapa buah suku di sini, jelas di sini ada 3. Ya, 2x ditambah 3y dikurangin 5x. Cirinya untuk membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya, di antara keduanya itu terdapat tanda operasi hitung ya, atau operasi hitung atau penjumlahan di sini ya. Nah, ini disebut sebagai suku 3. Dan suku 2 contohnya seperti 2x ya dikurangi 3y. Nah, itu merupakan suku 2 karena terdiri daripada suku tunggal 2x dan suku tunggal min 3y. Paham ya? Jadi di sini kalian harus tahu suku tunggal, suku ganda atau suku 2, suku 3, suku 4, dan biasanya kalau misalkan suku 2 ya lebih daripada suku tunggal, lebih daripada suku tunggal, itu biasanya diberikan tanda kurung seperti ini ya. Nah, baiklah anak-anak. Bapak teruskan di sini. Setelah kalian mengetahui tentang suku tunggal dalam aljabar, di mana suku tunggal itu variatif banget di sini ya, bisa kalian buat sendiri ya. Pokoknya di sini dia merupakan angka dan juga variabel. Variabelnya bebas, bisa berapa saja. Itu yang disebut sebagai suku tunggal. Kumpulan daripada suku-suku tunggal ini disebut suku 2 kalau terdiri daripada 2 suku seperti ini, 2x dikurangi 3y. Karena ini tidak sejenis, maka ini tidak bisa dikurangkan, alias tidak bisa disederhanakan, begitu ya. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui tentang itu, maka langsung saja pada soal di sini ya. Kalian disuruh menyederhanakan ya suku 5 misalkan, atau suku 6 yang terdiri daripada 6 suku, suku 5 terdiri daripada 5 suku, suku 3 terdiri dari 3 suku, misalnya seperti ini ya. Oke. Dan kalau kalian disuruh menyederhanakan dari bentuk aljabar tersebut, kalian menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis, ya kan? Suku-suku yang sejenis dalam artian di sini yang mempunyai variabel yang sama itu berarti suku-suku sejenis, ya, atau huruf yang sama berarti suku-suku sejenis. Untuk lebih jelasnya Bapak di sini akan memberikan contoh. Misalnya seperti 5xy dikurangi 3a ya ditambah 6b dikurangi 7xy ya ditambah 7b dikurangi 8a. Nah, kalau kalian disuruh menentukan berapa banyak suku di sini, ya kalian tinggal menghitung. Berarti 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini suku 6. Nah, kalian disuruh menyederhanakan bentuk ini. Atau dengan kata lain bahwa kalian itu dipinta untuk menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku yang sejenis. Kalian bisa lihat di sini. 5xy dia mempunyai suku sejenis dengan min 7xy. Begitupun dengan min 3a, dia mempunyai suku sejenis dengan min 8a. Ya, dan 6b ini dengan 7b.
Jadi setelah kalian mengetahui suku-suku yang sejenis, kalian dekatkan itu sehingga nanti mudah untuk menghitungnya. Jadi 5xy tulis lagi di bawahnya ya. 5xy dikurangi 7xy. Lalu yang kedua sekarang suku yang mengandung variabel A, berarti min 3a min 8a. Lalu yang terakhir jenis ketiga yaitu suku yang mempunyai variabel B, yaitu 6B dengan 7B. Kalian tulis lagi di sini min 6B ditambah 7B. Nah, setelah kalian menyandingkan suku-suku sejenis, maka kalian bisa ya menghitung daripada suku-suku tersebut dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dan penjumlahan. Jadi maksudnya itu yang variabelnya bisa dikeluarkan ya. Ikutin cara di atas. Jadi di sini dalam kurung 5 dikurangi 7xy ya. 5 dikurangi 7xy. Dan lalu untuk suku yang mengandung variabel A berarti kalian bisa menuliskannya seperti ini, ya kan? Berarti ditambah min 3A min 8 min 3 min 8 dalam kurung A ya. Sedangkan yang 6B ditambah 7B berarti kalian bisa menulisnya 6 ditambah 7B ya. Nah, setelah itu kalian baru menghitungnya. 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Jadi min 2xy ya kan? Lalu di sini ditambah min 3 dikurang 8 itu sama dengan min 11. Jadi min 11A. Jadi langsung aja di sini ya. Min 11A. Dan lalu yang terakhir ditambah 6 plus 7B. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi tambah 13B. Inilah bentuk yang paling sederhana ya anak-anakku sekalian. Oke? Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh di mana di sini ya suku 2 ya, suku 2 ditambahkan dengan suku 3 misalkan ya. Misalnya seperti ini ya, atau suku 2 ditambahkan dengan suku 2. 2A ditambah 3B dalam kurung dikurangi 4A dikurangi 7B. Baiklah anak-anakku sekalian. Awas ya, kalian di sini kalau ada kurung seperti ini berarti ini seakan-akan dikalikan. Min 4A min kali min berarti plus nantinya ya. Ini kalau dibuka minnya, ini hal yang banyak sekali siswa salah ya dalam menghitungnya. Ya, kamu tulis lagi 2A ditambah B-nya di bawah, 2A ditambah 3B. Lalu ini ketika dibuka, kalian lihat min ini seperti min 1 ya, katakanlah seperti itu ya. Min 1 kali 4A min 4A ya. Min 4A. Min 1 kali min 7B. Min jadi positif. Positif 7B. Nah, setelah kalian membuka kurungnya, maka barulah kalian bisa menghitung suku-suku yang sejenis. Di sini 2A dikurangin 4A. Langsung saja ya. Jadi di sini tidak perlu menggunakan tanda kurung 2 dikurangin 4 dalam kurung A, tapi 2A dikurangi 4A sama dengan min 2A, begitu kan? Ya kan? 2A dikurangi 4A sama dengan min 2A ya. Sedangkan 3B ditambah 7B sama dengan 10B. Jadi inilah hasil daripada pemecahan soal tersebut. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalkan ada min, di sini ada kurungnya ya. Ini seakan-akan kalian mengalihkan min 1 kali 4A min 4A, min 1 kali min 7B. Min jadi plus ya. Setelah kalian buka kurungnya barulah kalian menjumlahkan dengan ketentuan yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah suku-suku sejenis yang mengandung variabel yang sama ya. Baiklah, mudah-mudahan mengerti dan mudah-mudahan paham masalah itu ya. Ini tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar ya. Sebelum kita sebelum Bapak melanjutkan dengan perkalian dan pembagian suku-suku dalam aljabar ya, kalian ada tugas di sini yang harus kalian lakukan ya. Contohnya ya, di sini latihan. Misalnya 2A dikurangi 4X
ditambah 5B dikurangi 5X ditambah 7A. Sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini, ya. 2A dikurangi 4X ditambah 5B dikurangi 5X ditambah 7A. Ya, kalau kalian ditanya ini berapa suku berapa ini? Suku 6, 1, 2, 3, 4. Oh, suku 5. Ini suku 5 karena terdiri daripada 5 suku tunggal. Nah, terus kalian sekarang lihat variabelnya di sini, ya. Variabel yang A itu ada temennya nggak? 2A dengan 7A. Nah, berarti nanti kalian jumlahkan 2A ditambah 7A di sini. Ya, karena ketentuannya sekali lagi, ya, perhitungan dalam perhitungan dalam aljabar, kalian hanya bisa menghitung suku-suku yang sejenis, ya, yang mengandung variabel yang sama. Jadi, nanti pengerjaannya adalah 2A ditambah 7A. Lalu yang mengandung variabel X juga dengan yang mengandung variabel X. Berarti di sini min 4X dikurangi 5X sama dengan berapa? Sedangkan untuk 5B dia hanya sendirian, tidak mempunyai teman. Jadi tulis lagi di bawahnya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa, ya, mengerjakan soal seperti ini, ya. Latihan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu bentuknya seperti ada minnya seperti ini. Jadi kalian awas, ya, kalau misalkan kalian dihadapkan soal seperti ini, kalian pada saat membuka kurungnya, ini dimisalkan perkalian min 1 kali 4A jadi min 4A. Min 1 kali min 7B itu sama dengan min jadi plus 7B, ya. Oke, nomor 2 adalah 4X dikurangi 5 dalam kurung dikurangi 6 plus 7X. Hati-hati ya dalam membuka ininya. Nah, ini berarti min 6 min 7X nantinya. Nah, setelah dibuka kurungnya barulah kalian jumlahkan. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu misalnya, ya, 5A kuadrat dikurangi 6B kuadrat ditutup kurung ditambah. Nah, kalau tambah seperti ini kurung tidak masalah. Jadi ya, karena kamu tahu bahwasanya kalau positif dikalikan berapapun juga itu hasilnya, ya, tergantung dari angkanya, ya. 5A kuadrat dikurangi 6B kuadrat ditambah, ya, 3A kuadrat plus 7B kuadrat, ya. Nah, kalau plus gini itu sebetulnya, ya, tergantung daripada ininya. Jadi langsung aja nanti pada saat dibuka berarti tambah 3A kuadrat ditambah 7B kuadrat. Nah, kalian baru menjumlahkan yang mempunyai variabel-variabel sama, ya. 5A kuadrat berarti dijumlahkannya dengan 3A kuadrat, ya kan? Karena di sini variabelnya adalah A kuadrat, ya. Begitupun dengan min 6B kuadrat ditambah 7B kuadrat. Berarti ini bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Min 6 ditambah 7 dalam kurung B kuadrat, ya kan? Baiklah. Sekarang nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4 tuh misalnya seperti 2, ya, P dikurangi 5P ditambah 8AB, ya, dikurangi 3P dikurangi 7AB. Oke. Di sini ada berapa buah yang sejenis? Kita bisa hitung. Ya, yang mengandung unsur P berarti 1, 2, 3. Kalian jumlahkan itu semua. Berarti 2 dikurangin 5 dikurangin 3 dalam kurung P. Begitu kan? Nah, yang 8AB itu langsung aja dikurangin 7AB. 8 dikurangin 7 dalam kurung AB, ya. Nah, itulah dia anak-anakku sekalian, ya, tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Jadi kalian harus paham di sini yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan pada operasi aljabar, hitung aljabar, yaitu suku-suku yang sejenis saja. Hati-hati kalau menggunakan kurung di sini, ya. Baiklah, setelah kalian mengetahui tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, maka tibalah saatnya kalian mengetahui tentang perkalian, ya. Perkalian suku-suku aljabar. Seperti kalian ketahui bahwa suku dalam aljabar itu ada suku tunggal, ya. Ada suku 2, ada suku 3. Kalau terdiri daripada 2, suku tunggal itu namanya suku 2, begitu kan? Nah, di sini Bapak akan menerangkan suku pertama jika dikalikan dengan suku 2, suku tunggal dengan suku
2. Contohnya seperti A dikali, ini kali titik ya, B ditambah C. Ya, kamu tahu bahwa A ini adalah suku tunggal, sedangkan ininya adalah suku ganda atau suku 2. Bagaimana cara mengalihkannya? Ini adalah sifat distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan. Cara mengalihkannya kalian awas. A kali B ditambah, balik lagi ke sini, A kali C. Jadi A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan ya, A kali B berarti AB ya, ditambah A kali C, A C, begitu ya. Itu suku pertama dikalikan suku kedua ya. Ini suku 2. Suku pertama kali suku 2. Sekarang kalau suku 2 kali suku 2, contohnya seperti apa? Misalnya gini, 2A ditambah B itu merupakan suku 2 ya, dikali suku 2 kali suku 2. Misalnya 3A dikurangin B atau C, begitu ya. Nah, sekarang begini, untuk menghitung jumlah suku hasil perkalian ini, kalian lihat ininya, ini suku tunggal, suku 1, ini suku 2, 1 kali 2 berarti udah pasti ada 2, begitu kan? Ada 2 ya hasilnya, AB ditambah AC, begitu kan? Nah, bagaimana sekarang kalau suku 2 kali suku 2? 2 kali 2 4, berarti ini semuanya harus 4. Pertama kamu lihat 2A kali 3A, 2A kali min C, itu ya. Lalu yang B-nya sekarang B kali 3 dan lalu B dikurangin B kali C ya. Jadi ada 4 buah suku nantinya ya. Oke, langsung aja kita kalikan 2A, karena di sini suku 2 kali suku 2. Bapak tadi memberitahukan ya, kalau misalkan jumlah sukunya 2 dikalikan dengan jumlah yang sukunya 2, berarti nanti di sini hasil hitungnya tuh pasti ada 4 buah. Di mana 4 buah itu terdiri daripada 2 kali 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Oke, langsung aja kita kalikan 2A dikali 3A. Nah, ini berarti sama dengan 2 kali 3-nya 6. A-nya dikali A berarti A kuadrat ya. Lalu bilangan pertama dikalikan bilangan kedua ya. Bilangan kedua suku 2 ini berarti 2A kali min C, min 2A min 2AC. Langsung aja begitu caranya ya. Setelah selesai itu lalu lanjutkan perkalian B dengan kedua suku itu. B kali 3A sama dengan 3AB, positif ya, 3AB. Dan lalu yang terakhir B kali min C berarti min BC. Begitu anak-anakku ya. Gampang sebetulnya nanti. Ini masalahnya kelihatan sulit kalian karena pertama. Tapi kalau kalian sudah bisa dan lancar ya menghafalkan tentang ketentuannya, insya Allah ini merupakan sesuatu yang gampang ya. Jadi sekali lagi, kalau suku tunggal kali suku kedua pasti hasilnya ada 2 buah di sini. Caranya ingat ya. Jadi A kali B ditambah A kali C, begitu ya. Nah, kalau suku 2 kali suku 2 otomatis di sini ada 4. Caranya yaitu ya suku tunggal pada suku 2 yang pertama dikalikan dengan suku 2 ya pada suku yang kedua. Gitu. Jadi 2A kali 3A ditambah atau dikurangin langsung ya, dikurangin 2A kali C, 2 min 2AC. Lalu yang B-nya sekarang B kali 3A. Jadi B3A, jangan ditulis B3A tapi 3AB, begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan sekarang seperti ini, boleh aja sih sekalian menuliskan B3A, artinya B kali 3 kali A. Tapi lebih yang biasa digunakan itu biasanya angkat terlebih dulu baru perkalian variabelnya ya, plus 3B. B dikali min C berarti min BC. Paham ya? Jadi anak-anak, ini merupakan sifat dari distributif. Yang atas ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Oke. Om tambah lagi di sini, misalkan A dikali X dikurangin Y.
Nah, ini suku tunggal kali suku 2. Berarti udah pasti seperti di atas, ada 2. Caranya ingat, A kali ini dikurangin A kali Y. Ya kan? Berarti ini hasilnya AX dikurangi AY. Begitu anak-anak ya. Karena memang di sini tidak terdapat suku sejenis, jadi kalian tidak mesti menghitungnya ya. Coba kalian lihat di sini variabelnya, ini AX, ini AY. Beda kan? Ya beda kan? Oke. Jadi seperti itu anak-anak. Ya untuk latihan langsung aja latihan Bapak di sini ya. Kalian kerjakan contoh soal seperti ini. 5 dikali 4 ditambah 6 sama dengan titik ya, ditambah titik karena terdiri pada 2. Jadi nanti kalian menghitungnya 5 kali 4 ditambah 5 kali 6. Itu nomor 1. Lalu nomor 2 sekarang. Misalkan 2x dikali ya 5 dikurangi 7 ya sama dengan titik ditambah titik ya. Kalau seandainya yang di dalam kurung anak-anakku sekalian bisa langsung dijumlahkan, kalian jumlahkan, bisa juga seperti itu. Seperti di sini 4 ditambah 6 ya, berarti 10 kan? 10 kali 5 50. Boleh seperti itu ya. Tapi Bapak minta kalian melakukannya dengan 5 kali 4 ditambah 5 kali 6. Begitu kan? 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 5 kali 6 30 sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50. Begitupun yang di bawah 2x kali 5 itu sama dengan 10x ya kan? 2x kali min 7 itu sama dengan min 14x. Karena ini suku-sukunya berarti kalian harus dikurangkan ya, karena suku-sukunya setelah dikalikan begini dia sejenis ya. Jadi dikerjakan bisa diselesaikan gitu kan. Oke, sekarang nomor 3. Misalkan min 1/4 kali 2x min 5y. Nah, ya. Oke, min 1/4 kali 2x. Kalian harus tahu, awas. Pecahan kali bilangan biasa, berarti atasnya jadi kalikan, berarti min 2/4x ya kan. Nah ini min 1/4 karena di sininya negatif, jadi negatif kali negatif jadi positif. Jadi di sini hasilnya adalah